Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Ayu Fazran Tias. Saya adalah dosen keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Sarimulya. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pada sertifikasi dosen tahun 2023 pada aspek pengajaran di pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang deskripsi dan informasi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Maternitas 1. Bahasa pengantar pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Keperawatan Maternitas 1 merupakan mata kuliah inti yang wajib bagi mahasiswa keperawatan di Universitas Sarimulya dengan bobot mata kuliah 4 SKS, yaitu 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang konsep pelayanan kesehatan profesional pada keperawatan dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi sepanjang siklus daur kehidupan perempuan secara fisiologis, mulai dari perempuan usia subur, kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, hingga menopause, yang meliputi aspek fisik dan psikologis dengan pendekatan woman center care. Capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai pada mata kuliah ini adalah yang pertama, yaitu menentukan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri pada aspek sikap. Yang kedua, menguasai konsep kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, postpartum, dan menopause pada aspek pengetahuan. Ketiga, menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan mampu bekerja sama dalam tim dalam merencanakan asuhan keperawatan maternitas pada aspek keterampilan umum. Yang terakhir adalah merancang asuhan keperawatan pada area keperawatan maternitas meliputi asuhan keperawatan kehamilan, persalinan, dan bayi baru lahir, masa nifas, serta menopause pada aspek keterampilan umum. Materi pembelajaran dalam kuliah ini berfokus pada fisiologis perempuan, artinya hanya berfokus pada masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi oleh perempuan selama siklus daur kehidupannya, termasuk konsep keperawatan maternitas dan woman center care, konsep dasar kesehatan reproduksi, konsep kehamilan, konsep persalinan dan bayi baru lahir, konsep postpartum, konsep menopause, dan juga perubahan psikologis perempuan sepanjang siklus daur kehidupannya. Perkuliahan ini dilaksanakan selama kurang lebih 16 minggu dengan uji tulis dan uji praktikum. Nah, pendekatan keperawatan maternitas 1 ini menggunakan Student Center Learning atau SCL yang mengutamakan keaktifan mahasiswa. Perkuliahan ini menggunakan blended learning yang dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Media yang digunakan pada pembelajaran ini adalah penunjang penyampaian materi pembelajaran, itu baik yang digunakan secara luring di dalam kelas maupun daring melalui Zoom meeting, Google Meet, dan juga memanfaatkan learning management system yang ada di Universitas Sarimulya. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini disesuaikan dengan bahan kajian atau materi pembelajaran yang ada dalam mata kuliah ini, meliputi ceramah atau contextual learning pada konsep teori yang berkaitan dengan keperawatan maternitas, small group discussion dalam pemecahan kasus keperawatan maternitas yang mengasah critical thinking mahasiswa untuk dapat menganalisis permasalahan perempuan secara fisiologis selama daur kehidupannya. Collaborative learning pada materi-materi pelayanan asuhan keperawatan maternitas dan juga simulasi pada pembelajaran praktik di laboratorium. Dalam mata kuliah ini
Saya selalu menggunakan referensi-referensi yang relevan berupa buku keperawatan maternitas, artikel-artikel ilmiah hasil penelitian sebagai evidence-based practice dalam penguatan ilmu keperawatan maternitas. Selain itu juga, saya juga menggunakan hasil-hasil penelitian saya yang saya integrasikan ke dalam materi pembelajaran di dalam perkuliahan. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas didapatkan dari kuis interaktif, diskusi kelompok, penugasan, ujian tulis, dan juga ujian praktikum. Untuk kuis interaktif ini dapat diakses di dalam laman Learning Management System ketika perkuliahan selesai. Sedangkan untuk diskusi kelompok itu dinilai melalui rubrik deskriptif yang sesuai dengan topik dan jenis diskusi yang dilaksanakan dalam pembelajaran untuk menilai kontribusi dan critical thinking mahasiswa dalam partisipasi pembelajaran. Ujian tulis sendiri dilakukan di Laboratorium Computer Based Test atau CBT milik Universitas Sarimulya dengan soal model vignette tentang pemecahan kasus-kasus keperawatan maternitas yang merujuk pada soal uji kompetensi keperawatan. Sementara itu, untuk ujian praktikum dilaksanakan di laboratorium kesehatan dengan pendekatan OSCE atau Objective Structure Clinical Examination. Bobot penilaian pada evaluasi pembelajaran perkuliahan ini meliputi 50% penugasan, 30% ujian tulis, dan 20% ujian tulis, 30% ujian praktik. Demikian penjelasan tentang perkuliahan keperawatan maternitas 1 bagi mahasiswa program studi sarjana keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Sarimulya. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jadi kita masih semangatnya pagi. Nah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah kita, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas 1. Oke. Jadi masih ingat dengan pertemuan kita sebelumnya itu yang berkaitan dengan bayi baru lahirkan kemarin itu kita sudah diskusi tentang bagaimana konsep bayi baru lahir. Nah, hari ini itu kita akan diskusi sedikit berkaitan dengan konsep postpartum. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yaitu mampu menguasai konsep postpartum dan perubahan fisiologis pada masa postpartum. Jadi apapun nanti yang berkaitan dengan postpartum. Ada yang tahu postpartum itu apa? Yang nggak kedengaran? Ya, setelah melahirkan. Jadi untuk postpartum itu adalah segala sesuatu konsep pada ibu pasca bersalin. Jadi setelah periode hamil, kemarin kita sudah diskusi, kemudian ini untuk setelah melahirkan. Nah, jadi yang kita pelajari untuk hari ini itu terkait dengan definisi atau konsep dari postpartum, kemudian yang selanjutnya adalah fisiologi nifas, dan yang terakhir adalah tanda bahaya nifas. Oke, kalau kita lihat dari dua gambar ini, apa yang menjadi perbedaan dua gambar ini? Gambar pertama dan gambar kedua. Boleh angkat tangan kalau ada yang tahu? Kalau yang pertama itu ekspresi ibunya terlihat seperti apa? Nah, kalau yang pertama itu kita lihat ibunya senang dengan kelahiran bayinya. Nah, sedangkan di gambar kedua itu lebih tampak murung, kan? Seperti kelelahan. Jadi untuk postpartum ini sendiri itu nanti memang ada dua hal yang
terjadi pada ibu secara umum. Yang pertama itu perasaan yang bahagia atas kelahiran bayinya. Di samping itu juga ibu nanti akan mengalami kelelahan juga akibat perlunya adaptasi dengan bayi baru lahir. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan postpartum atau masa nifas? Itu adalah masa dimulainya plasenta lahir. Jadi setelah plasenta lahir itu dikala 3 dan berakhir ketika alat-alat kandungan itu kembali seperti fungsi sebelumnya. Jadi seperti fungsi semula. Nah, kemudian masa nifas itu dimulai setelah tadi lahir, plasenta, kemudian alat-alat kandungan kembali, kemudian masa pulih kembali mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan itu kembali. Lamanya kira-kira berapa lama? 6 sampai 8 minggu. Itu atau kurang lebih kalau kita pernah dengar itu 40 hari. Kurang lebih 40 hari. Nah, jadi selama masa nifas itu terjadi 2 perubahan secara fisiologis. Yang pertama yaitu perubahan pada sistem tubuh. Jadi apa yang terjadi pada sistem reproduksi? Yang pasti adalah uterusnya yang berubah kembali ke fungsi normal. Nah, itu disebut apa? Disebut dengan involusi. Jadi proses uterus dari besar itu kembali menjadi kecil seperti semula, biasanya sebesar genggaman tangan orang yang punya, itu disebut dengan involusi uterus. Nah, ketika dia bayi lahir keluar nih ya kan terjadi segera serta-merta itu kurang lebih setinggi pusat. Kemudian setelah plasenta lahir itu berkurang lagi jadi dua jari, kira-kira 2 jari di bawah pusat. Kemudian 1 minggu itu pertekanan pusat simfisis hingga 8 minggu. Kurang lebih 40 hari itu sudah kembali ke fungsi normal. Bagaimana cara kita memeriksa involusi uteri? Oke, kalau di pengajian keperawatan maternitas, gimana cara kita memeriksa involusi uteri? Itu pernah kalau kita palpasi ibu hamil, perut ibu hamil yang setelah melahirkan itu ada teraba keras di bagian perut, teraba uterusnya, itu artinya kontraksi uterusnya berjalan dengan baik. Kalau dia teraba keras. Nah, kalau dia teraba lembek kan ada mungkin akan terjadi atomia uteri yang menyebabkan perdarahan postpartum. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita bisa lihat dari lokea atau pengeluaran darah pasca bersalin. Nah, yang pertama itu disebut dengan lokea rubra. Nah, ini jadi lokea rubra itu kurang lebih terjadi 2 hari pasca persalinan. Nah, selanjutnya adalah lokea sanguinolenta yang setelahnya, jadi 3 sampai 7 hari pasca bersalin. Nah, ini kalau dia lokea rubra itu kita lihat karakteristiknya gimana? Karakteristiknya itu ya seperti darah menstruasi yang merah masih. Nah, itu ada sisa-sisa ketuban. Jadi kita bisa melihat di situ ada stosel-stosel. Nah, itu sisa-sisa dari selaput ketuban, kemudian desidua, vernicaciosa, lalu juga meconium yang ada di uterus. Nah, itu keluar pada saat lokea rubra. Nah, untuk sanguinolenta itu berisi darah dan lendir. Nah, ini warnanya sudah lebih pudar. Nah, selanjutnya adalah lokea serosa. Nah, lokea serosa itu terjadi 7 sampai 14 hari pasca persalinan. Nah, itu warna kuning dan cairan ini sudah dia tidak berdarah lagi. Artinya darahnya sudah berkurang, mungkin hanya akan berupa flek-flek saja. Nah, selanjutnya yaitu lokea alba. Nah, lokea alba ini semakin putih kayak keputihan gitu modelnya, kemudian terjadinya 2 minggu pasca bersalin. Nah, ada tadi 4 lokea itu terjadi secara fisiologis.
Ada Lochia rubra, Salmonella lenta, apa lagi tadi? Serosa, dan ada alba. Nah, selain itu dia juga ada terjadi karena patologis, artinya itu yang di luar yang seharusnya terjadi. Itu ada Lochia purulenta. Nah, ini terjadi karena infeksi sehingga keluar cairan seperti mana yang berbau busuk. Yang selanjutnya adalah Lochiotosis. Nah, ini Lochia yang tidak lancar keluarnya. Jadi tadi ada 6 Lochia itu yang biasanya terjadi pada ibu pasca bersalin. Yang 4-nya fisiologis, itu yang 2-nya patologis. Oke, yang selanjutnya kalau kita lihat tadi secara fisik tuh ada perubahan-perubahan pada alat kandungan. Nah, secara fisiologis itu ada yang terjadi pada ibu pasca bersalin. Yang terjadi ini ada 3 tahapan. Jadi ini fisiologis terjadi pada ibu pasca melahirkan. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan fase taking in. Fase taking in ini si ibu itu berfokus pada perasaannya, menceritakan pengalamannya selama bersalin. Dari dia hamil, gimana, kemudian bersalin sampai dia melahirkan. Nah, perasaan ibu berfokus pada dirinya berlangsung setelah melahirkan sampai dengan 2 hari. Nah, ini disebut dengan fase taking in. Ibu selalu akan menceritakan bagaimana pengalamannya selama hamil sampai bersalin. Nah, kemudian setelah taking in ini selesai, masuk ke dalam fase yang disebut fase taking hold. Nah, bisa jadi ini yang mulai muncul yang disebut dengan baby blues. Jadi di sini ibu sudah mulai merasa khawatir dan ada rasa ketidakpercayaan ibu bahwa ibu tidak bisa merawat anaknya. Itu mulai di sini. Nanti tandanya bisa ibu yang nggak mau melihat bayinya, kemudian ibu takut, ada perasaan takut bahwa bayinya tidak bernafas. Itu dimulai dari fase taking hold. Kemudian bila fase ini sudah terlalui, selanjutnya kita masuk pada fase letting go, yang mana ibu sudah punya nih tingkat kepercayaan diri yang lebih untuk merawat bayinya. Kenapa juga? Karena bayinya sudah jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, kalau fase letting go ini terjadi dari hari ke-10 sampai dengan akhir masa nifas. Nah, apakah semua ini bisa dilalui ibu secara normal? Ada yang tidak. Kalau kita lihat berita-berita saat ini, ada ibu yang mau membuang bayinya, melempar bayinya. Itu adalah hasil dari perubahan psikologis ini yang tidak sukses dialami oleh ibu. Nah, jadi baby bluesnya ini kita bilang lebih memanjang sehingga jatuh kepada yang disebut dengan depresi postpartum. Nah, itu yang juga harus kita waspadai. Nah, jadi apa nih yang perlu kita perhatikan untuk masa nifas? Jadi tadi tidak selalu masa nifas ini berjalan baik, sempurna sampai dengan melewati 40 hari. Tapi juga kita harus waspada karena masa nifas ini juga salah satu masa kritis yang menyumbang angka kematian pada ibu yang tinggi. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, kita lihat perdarahan lewat jalur lahirnya. Kita pantau dari Lochianya, normal atau tidak, sesuai atau tidak. Nah, itu perlu kita lihat. Ada tidak cairan keluar berbau dari jalan lahir. Kemudian demam tidak lebih dari 2 hari. Kemudian payudaranya, jadi untuk proses menyusuinya apakah berjalan baik atau tidak. Kemudian berwarna keperahan dan sakit, ini biasanya itu payudaranya jadi bengkak dan sakit untuk menyusui. Kemudian apakah ada lecet pada puting susu. Kemudian ibu mengalami depresi. Nah, satu lagi yang benar-benar harus dilihat itu adalah kontraksi dari uterusnya. Karena ketika
ASI itu tidak baik, maka akan menyebabkan ibu mengalami perdarahan postpartum. Oke, sampai sini coba kita lihat dulu. Atau sudah cukup menggambarkan untuk konsep postpartum. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan ketemu untuk di laboratorium, kita praktikum untuk perawatan payudara. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan apa yang didapat dari perkuliahan hari ini? Ya, silakan Habibie. Sebelumnya mohon izin untuk menunjukkan beberapa hal yang menangkap atau yang saya tangkap. Yang pertama, untuk konsep dari postpartum ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu, postpartum ini adalah suatu keadaan fisiologis dari ibu hamil setelah melahirkan, di mana masa dari postpartum ini sendiri terjadi 6-8 minggu atau 40 hari. Di dalam masa postpartum ini sendiri itu terjadi perubahan secara fisik dan psikologis. Perubahan secara fisik yang dapat kita lihat itu ialah terjadinya pengembalian uterus ke ukuran semula sebelum dia hamil. Nah, kemudian untuk yang perubahan secara psikologis itu tadi sudah disampaikan juga, ada fase thinking in, itu ketika fase ibu ingin bercerita sewaktu dia hamil dan setelah melahirkan. Kemudian fase thinking out itu fase di mana ibu mulai merasa tidak yakin dengan kemampuannya sebagai seorang ibu. Nah, kemudian fase letting go atau ibu sudah bisa beradaptasi. Kemudian kalau yang kita lihat juga untuk dari tanda-tanda bahaya dari masa nifas ini yang harus kita lihat, itu yang pertama pada saat fisiknya itu dilihat dari adanya perdarahan di jalan lahir. Apakah itu lokeanya itu lokia fisiologis ataupun patologis. Mungkin itu Bu yang bisa saya simpulkan dan bisa saya tangkap Bu. Oke, terima kasih Habibie. Jadi Habibie tadi sudah baik untuk menyampaikan apa yang sudah ditangkap dari kuliah ini. Ada lagi teman lain yang mau menambahkan? Ada masih? Ada yang mau ditambahkan dari teman kita Habibie? Oke, cukup. Kalau sudah, jadi hari ini tadi kita sudah, seperti yang sudah Habibie tadi sampaikan, bahwa hari ini tadi kita sudah belajar berkaitan dengan konsep postpartum. Beberapa hal yang perlu kita ingat untuk masa postpartum atau periode postpartum yang pasti akan dialami oleh ibu pasca melahirkan. Itu yang pertama adalah bahwa postpartum ini mulainya kapan? Mulainya dari plasenta lahir sampai ya berakhir di masa nifas, kurang lebih berakhir sampai alat kandungan kembali normal. Itu 6-8 minggu atau kurang lebih 40 hari. Nah, ada beberapa tadi yang terjadi ketika masa nifas. Ada yang terjadi secara fisik dan psikologis. Nah, kalau fisik artinya apa ya? Mudah diingat. Jadi dia ada kembali alat-alat reproduksinya, uterusnya balik, kontraksinya baik, hamilnya baik, ya loh. Nah, kalau secara fisiologis, psikologis itu tadi seperti disampaikan Habibie, ada fase taking in, taking out, dan letting go. Nah, pada fase ini itu nanti kita bisa menemukan yang disebut dengan baby blues. Nah, baby blues ini masih dasar, jadi dia masih di tahap dasar. Ada lagi yang nanti kita akan belajar ya, tingkat yang lebih tinggi lagi sampai postpartum psikosis. Jadi kalau nanti bagian ada kesambang liung ketemu nih, kok ada ya ibu habis melahirkan bisa dirawat di sana banyak. Ya, itu nanti kasus-kasus yang akan kita dapatkan. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi untuk hari ini kita cukup belajarnya tentang konsep postpartum. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya di laboratorium terkait dengan
perawatan payudara untuk praktik. Semua checklistnya itu nanti ada di LMS. Jadi materi yang ada hari ini juga bisa nanti di-download di LMS. Nanti bagian kuliah juga adik-adik di sini itu nanti bisa cek secara berkala nanti untuk penugasan di dalam LMS. Semua sudah ada kaumnya toh. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat belajar. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi dan proses pembelajaran singkat yang saya laksanakan pada mata kuliah Keperawatan Maternitas 1 yang saya ampu di program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Sarimulya. Semoga dapat menjadi gambaran pada kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2023, khususnya dari Dirjen Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Riset, Kemendikbud Ristek. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sarimulya, Fakultas Kesehatan dan Jurusan Keperawatan, serta rekan sejawat dosen dan rekan mahasiswa. Terima kasih saya haturkan, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.